Selamat datang di perkuliahan pengoperasian dan pemeliharaan bangunan air. Di perkuliahan setelah ETS ini, kita akan mempelajari mengenai yang pertama manajemen pemeliharaan aset pengairan, lalu operasi dan pemeliharaan irigasi, serta yang terakhir operasi dan pemeliharaan sungai. Yang sudah kalian pelajari sebelum ETS itu mengenai operasi dan pemeliharaan waduk. Jadi di sini kita akan membahas tetap mengenai operasi dan pemeliharaan, tapi aset pengairan yang lain selain waduk, yaitu irigasi dan sungai. Hari ini kita akan mempelajari mengenai manajemen pemeliharaan aset pengairan. Di manajemen pemeliharaan aset pengairan ini ada beberapa hal yang akan dibahas, yaitu mengenai landasan hukum dari manajemen pemeliharaan aset pengairan, lalu manajemen aset itu sendiri, lalu mengenai pengelolaan aset irigasi, dan lembaga pengelola sumber daya air. Beberapa landasan hukum manajemen pemeliharaan aset pengairan adalah sebagai berikut. Jadi ada beberapa landasan hukum yang menjadi landasan dari manajemen pemeliharaan aset pengairan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mengenai sumber daya air, lalu PP Nomor 20 Tahun 2006 mengenai irigasi, PP Nomor 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air, Permen, Peraturan Menteri PU Nomor 32 tentang pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, Peraturan Presiden Nomor 65, Keputusan Presiden Nomor 80, serta Peraturan Menteri PU Nomor 11A tentang kriteria penetapan wilayah-wilayah sungai. Landasan-landasan hukum ini bisa kalian cari ya di internet, jadi tidak akan saya bahas lebih dalam, cuman di sini hanya akan disebutkan saja beberapa landasan hukum dari manajemen pemeliharaan aset-aset pengairan. Nah, apa sih manajemen aset itu? Jadi mungkin kalian sudah pernah mendengar siklus dari manajemen aset itu ada 4 bagian ya. Karena ini merupakan siklus, maka dia bergerak secara terus-menerus gitu. Jadi siklus manajemen aset ini mengenai strategi dari yang pertama perencanaan, lalu O ini kelembagaan atau koordinasi, A ini adalah pelaksanaan kegiatan, dan C ini pengawasan dan monef. Apa sih 4 aspek ini? Kita akan bahas lebih dalam. P itu planning. Jadi yang meliputi planning ini diantaranya strategi dalam pengelolaan irigasi, lalu menyusun data, kemanfaatan pendayagunaan aset, pengamanan aset, pengendalian aset, serta pelaporan aset. Jadi ini lebih ke perencanaannya. Lalu setelah itu ada organizing. Jadi kalau organizing ini rincian kerjanya membentuk unit kerja atau kelembagaan, penyiapan tugas pokok dan fungsi serta job description, lalu koordinasi untuk menggerakkan agar semua aset dapat digunakan sesuai tujuannya. Ini masih manajemen aset secara umum ya, bukan manajemen aset irigasi. Lalu yang ketiga ada actualing. Jadi ini mengimplementasikan, meliputi pelaksanaan kegiatan, diantaranya kegiatan OP, operasi dan pemeliharaan, kegiatan rehabilitasi irigasi, kegiatan pembangunan irigasi, pelaksanaan perizinan pemanfaatan tanah, serta pelaksanaan perhitungan AKNOP. Dan yang terakhir controlling, ini meliputi pengawasan, pengendalian, dan monitoring untuk evaluasi. Nah, apa sih aset irigasi itu? Jadi yang pertama, irigasi itu adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian. Nah, irigasi yang dimaksud di sini meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa,
irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Jadi seluruh jenis irigasi, tidak hanya irigasi dengan saluran terbuka saja. Sedangkan aset itu adalah orang, barang, kekayaan yang berguna, yang dimiliki, modal, milik yang bernilai, dan mempunyai nilai jual. Itu dikatakan sebagai aset. Lalu apa itu aset irigasi? Nah, aset irigasi ini adalah barang bergerak, barang tidak bergerak, yang digunakan, dimanfaatkan, dan digunakan untuk terselenggaranya tujuan dari irigasi, yaitu menyediakan, mengatur, dan membuang air untuk menunjang pertanian. Nah, aset irigasi ini meliputi jaringan irigasi dan pendukung-pendukung pengelolaan dari suatu sistem irigasi. Nah, aset irigasi ini bisa dibedakan jadi dua ya. Tadi kan sudah disebutkan di slide sebelumnya. Jadi itu mencakup barang bergerak dan tidak bergerak. Aset irigasi yang mencakup barang bergerak ini diantaranya adalah air, peralatan, jadi seperti mobil, sepeda motor, pompa, pemotong rumput, katrol pintu, lalu petugas irigasi, serta petani pemakai air. Itu juga termasuk aset irigasi yang merupakan barang bergerak. Sedangkan yang tidak bergerak, yang letaknya tetap, yang pertama bangunan irigasi, bangunan pelengkap, saluran, tanah papan operasional dan pemeliharaan, area irigasi, serta rumah jurunya. Jadi kalau di sini mungkin sudah familiar ya dengan irigasi, karena mungkin sudah mengambil kuliahnya atau sedang mengambil kuliahnya. Jadi irigasi ini airnya diambil dari bendung. Jadi bisa diambil dari bendung, bisa juga diambil dari pengambilan bebas dari intake. Jadi bermacam-macam, bisa diambil dari bendung, airnya ditinggikan terlebih dahulu, atau langsung mengambil dari pengambilan bebas, mengambil langsung dari sungai. Nantinya air yang ada di saluran tersebut disalurkan menuju ke petak-petak sawahnya. Lalu apa sih manajemen aset irigasi itu? Jadi tadi kita sudah membahas mengenai manajemen aset, membahas mengenai irigasi, aset irigasi. Lalu sekarang kita masuk ke manajemen aset irigasi. Jadi manajemen aset itu adalah kegiatan inventarisasi, audit, perencanaan, pemanfaatan, dan pengamanan aset serta evaluasi. Sedangkan untuk pengelolaan irigasi itu adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi. Selain pengelolaan, yang termasuk dengan manajemen aset irigasi itu juga audit pengelolaan irigasi. Jadi karena audit ini merupakan bagian dari manajemen aset, kegiatan pemeriksaan kinerja jaringan pengelolaan irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis, dan keuangan sebagai bahan evaluasi manajemen aset irigasi. Nah, untuk mengelola aset irigasi itu ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Berikut adalah langkah-langkah pengelolaan aset irigasi. Yang pertama adalah inventarisasi. Jadi inventarisasi ini suatu bentuk pencatatan atau pendataan fisik, kondisi, fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, area layanan, serta lembaga pengelola irigasinya. Jadi dicatat apa saja yang ada di area layanan tersebut, berapa luasannya, lalu bagaimana kondisi salurannya, apakah jaringan irigasi berfungsi dengan baik atau tidak, lalu lembaga-lembaga pengelolanya apa saja, apakah perangkat desa ataukah misalkan lurah atau Pak Camat, seperti itu. Lalu penanggung jawab aset, ini aset biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah provinsi. Jadi tergantung dari lokasi aset irigasinya itu di mana. Pelaksanaan inventarisasi aset ini dalam bentuk buku pemeliharaan dan pencatatan kerusakan,
lalu pencatatan data hidrologi dan klimatologi setiap pagi dan sore, serta membangun jejaring informasi komunikasi data irigasi. Jadi ini lebih ke pendataan fisik dari inventarisasi aset irigasi. Jadi bentuk pelaksanaannya seperti itu. Lalu selain itu, selain inventarisasi, dilakukan juga pengamanan irigasi. Jadi pengamanan irigasi ini merupakan bagian dari pengelolaan aset irigasi. Untuk pengamanan irigasi ini yang diamankan selain fisiknya juga datanya gitu. Jadi yang pertama pengamanan data inventarisasi ini bisa merupakan dokumen inventarisasi yang disimpan dalam kondisi yang baik. Lalu untuk pengamanan fisiknya dilakukan penyuluhan, sosialisasi, pemasangan rambu, patok batas sempadan, papan larangan, penertiban dan tindakan hukum, sertifikasi tanah, membangun pagar pelindung, dan penjagaan pada bangunan-bangunan vital. Lalu ada pemanfaatan. Pemanfaatan dari aset irigasi ini diprioritaskan untuk keperluan pokok sehari-hari perorangan dan kebutuhan pertanian. Dengan prinsip hemat, tertib, dan adil, ketepatan dan terukur serta keberlanjutan. Jadi harapannya aset irigasi ini dimanfaatkan sebaik mungkin secara efisien ya, supaya terjadi keberlanjutan manfaat sehingga bisa digunakan dalam waktu yang lama. Lalu yang terakhir ada audit dan evaluasi. Untuk audit irigasi ini lebih ke kelembagaannya atau pemberdayaan organisasinya, fungsi bangunannya terjaga, biaya investasi dan laju pembiayaan serta pencapaian produksi. Lalu untuk evaluasinya bisa dibandingkan antara rencana dan realisasi, bisa dilihat dengan meningkatnya intensitas tanam, meningkatnya hasil produksi pertanian, lalu efisiensi pemanfaatan air yang baik, luas layanan irigasi, jumlah bangunan yang berfungsi, serta menurunnya konflik air. Sehingga bisa dilihat di sini dievaluasi, misalkan air yang digunakan untuk irigasi cukup, tapi ternyata air yang digunakan untuk keperluan lain itu kurang gitu. Maka itu bisa diperhitungkan lagi, diubah pola tanamnya, atau efisiensi pemanfaatan airnya diperbesar gitu ya, sehingga nantinya konflik air itu tidak akan terjadi. Nah, mengenai operasi dan pemeliharaan, ini karena topik kuliah kita kan operasi dan pemeliharaan ya. Jadi kemarin kita sudah membahas untuk sebelum ETS kalian sudah diberikan materi mengenai operasi dan pemeliharaan waduk. Jadi secara umum operasi dan pemeliharaan sumber daya air itu diatur menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mengenai sumber daya air. Operasi dan pemeliharaan ini terdiri atas operasi prasarana sumber daya air dan pemeliharaan sumber daya air serta prasarana sumber daya air. Nah, operasinya ini mencakup kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air. Sedangkan untuk pemeliharaan mencakup kegiatan perawatan sumber daya air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian sumber daya air dan prasarana sumber daya air. Di sini sudah tahu kan ya bedanya sarana dan prasarana. Jadi jangan bingung membaca kalimatnya. Lalu ada sumber air itu menurut pasal 1 di angka 5 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 ini yang dimaksud dengan sumber air di sini adalah waduk, danau, rawa, dan sungai. Lalu untuk prasarana itu adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air baik langsung maupun tidak langsung. Jadi perangkat bangunan air ini juga termasuk prasarana sumber daya air ya. Jadi kayak salurannya, pintunya gitu. Jadi nggak cuma penduknya aja, tapi bangunan air dan sekitarnya dengan bangunan-bangunan pendukungnya itu juga merupakan prasarana sumber daya air.
Nah, lembaga pengelola sumber daya air itu apa saja? Nah, sebenarnya banyak ya. Se-Indonesia itu lembaga pengelola sumber daya air itu banyak. Cuman yang berhubungan dekat dengan kita itu otomatis yang ada di Provinsi Jawa Timur. Jadi badan-badan ini, lembaga-lembaga ini nantinya yang mungkin akan berhubungan dengan kalian. Jadi misalkan kalian ada mau mengerjakan tugas akhir gitu ya, tugas akhirnya temanya hidroteknik nih, terus kalian butuh data. Otomatis data itu kalian ambilnya itu ya bukan data hujan ya, ini kalau data hujan kan ke BMKG gitu. Data misalkan data debit dari suatu bendung gitu ya, data sedimen dari suatu waduk gitu. Itu kalian mintanya ke lembaga-lembaga ini gitu. Jadi ada di sini 3 lembaga besar pengelola sumber daya air yang ada di Jawa Timur. Jadi yang pertama Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur. Badan-badan ini, lembaga-lembaga ini juga memiliki beberapa dasar hukum yang bisa dijadikan acuan juga menyangkut operasi dan pengelolaan dari bangunan air gitu ya. Selain Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur, ada juga Perum Jasa Tirta 1, PJT 1. Jadi Perum Jasa Tirta itu ada banyak, jadi angkanya ada 1, 2, 3 gitu ya. Jadi untuk yang wilayah Jawa Timur ini Perum Jasa Tirta 1, Jasa Tirta 1 ini mencakup kalau waduk itu ini waduk Wonorejo. Jadi sebenarnya kalau kalian nggak pandemi, mata kuliah kita ini ada um, ininya ya, turnya ya, apa sih namanya, kuliah lapangan. Nah, kuliah lapangannya itu kita akan mengunjungi Perum Jasa Tirta 1, di mana Perum Jasa Tirta 1 ini mengatur waduk yang mana itu memiliki bendung gerak gitu ya. Jadi si waduk Wonorejo ini, di situ kalian bisa melihat waduknya, lalu bendungnya gitu ya. Jadi bisa melihat secara langsung bagaimana pengoperasian dan pengelolaan bangunan air di Perum Jasa Tirta 1 kayak gitu. Lalu yang terakhir ada Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, BBWS. BBWS ini Brantas dan Bengawan Solo, ini karena memang letaknya berada di Jawa Timur ya. Jadi ini merupakan salah satu lembaga pengelola sumber daya air juga yang berkaitan dekat dengan kita. Nah, untuk materi mengenai manajemen sudah selesai. Lalu di sini kita akan melanjutkan mengenai operasi dan pemeliharaan irigasi. Tapi sampai di sini dulu untuk materi hari ini. Jadi untuk materi selanjutnya ini akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya minggu depan. Jadi kita sudah masuk ke lingkup operasi dan pemeliharaan irigasi, dan kuliah ini akan terbagi menjadi beberapa pertemuan ya, karena lingkup dari operasi dan pemeliharaan irigasi ini cukup luas, sehingga tidak akan selesai materinya di satu pertemuan. Jadi seperti yang kemarin sudah disampaikan sebelum ETS itu kan kalian mendapatkan materi kuliah waduk, operasi dan pemeliharaan waduk itu kan beberapa kali ya, sama halnya dengan waduk itu nantinya juga irigasi akan terbagi menjadi beberapa pertemuan. Jadi cukup sekian untuk pertemuan pertama hari ini. Semoga nanti di pertemuan kedua saya sudah bisa memberikan kelas secara langsung ya, online melalui Zoom meeting, tidak perlu direkam lagi dengan YouTube seperti ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk kuliah hari ini. Jangan lupa dikerjakan kuisnya dan dikumpulkan secepatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.